Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang semua dirahmati Allah, dimuliakan Allah, diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat taufik, inayah, hidayah wassadat. Malam hari ini kita bisa bermajelis, bermuajahah thalabul ilmi, yang mudah-mudahan dengan wasilah thalabul ilmi ini bisa meningkatkan kualitas ilmu kita, bisa meningkatkan kualitas takwaan kita, dan juga bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berjuang, berdakwah, mempelajari, mengajarkan daripada ilmu-ilmu agama Islam. Bapak Ibu sekalian, sehat sedoyo nggih? Alhamdulillah. Insyaallah taala kita usahakan untuk materi-materinya kita buatkan slide, Pak. Biar nanti Pak Broto enggak menggerambiang gitu ya. Jadi apa namanya? Sebenarnya dalam hal ini, dalam hal kitab yang akan kita kaji ini, saat ini sedang banyak dimajliskan atau di KTT-kan ya, konferensi tingkat tinggi ya, oleh negara-negara dunia untuk perdamaian Palestina dengan Israel. Nah, sebenarnya di dalam Islam juga ada ilmunya, Pak. Namanya rekonsiliasi, yang sering digunakan oleh oleh pemerintah atau oleh swasta atau oleh negara-negara pada umumnya. Nah, dalam bab kita, bab fikih namanya suluh, Pak. Dalam ilmu fikih namanya babnya disebut dengan bab suluh atau rekonsiliasi. Ini juga sama dengan pembahasan terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami sengketa. Artinya mengalami sengketa antara pemilik perusahaan itu ketika mereka bekerja sama. Jadi dua orang yang memiliki perusahaan itu, dua orang, dan terjadi sengketa, atau beberapa kelompok orang yang terjadi sengketa. Baik, kita mulai kajian kita, mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat. Qala musannif rahimahullahu taala, bab as-sulh fi sulh wa huwa lughatan qat'ul munazaah. Secara bahasa adalah qat'u munazaah, berarti memutus atau menghilangkan munazaah, persengketaan. Jadi damai itu artinya sengketa yang ada atau perselisihan yang ada diputus atau dihilangkan. Wa syar'an aqdun yahsulu bihi qat'uha. Sedangkan secara syar'an adalah akad, sebuah akad kesepakatan yahsul yang bisa mengantarkan qat'uha kepada terputusnya persengketaan atau hilangnya persengketaan. Jadi disebabkan karena akad suluh ini atau akad rekonsiliasi ini, maka yang sebelumnya terjadi perselisihan menjadi hilang, Bapak Ibu. Yang sebelumnya terjadi sengketa menjadi hilang sengketanya. Dengan boleh enggak di dalamnya ada sepakat, ada syarat-syarat yang ditentukan, boleh. Jadi nanti pihak yang menuntut memberikan syarat, pihak yang dituntut juga memberikan syarat. Nanti dari dua syarat ini mana yang paling baik? Nah, semakin ada penengahnya semakin baik. Jadi penengahnya ini menjadi pihak yang nanti akan memberikan mediasi, ya, memberikan keputusan-keputusan yang baik, sehingga tidak harus di antara keduanya ini tidak ada titik temu. Karena biasanya, Mbak, kalau sudah konfliknya itu gede, konfliknya itu besar, kalau hanya dua belah pihak saja itu biasanya sulit untuk bisa menemukan titik terang. Nah, itu butuh pihak ketiga sebagai pendamai, pihak ketiga sebagai mediasi.
Wa yasihu sulhu ma'al iqrar. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi tadi secara bahasa adalah melerai konflik ya. Secara syar'an adalah transaksi yang melerai konflik. Jadi adanya akad ini, adanya hukum ini, adanya ilmu ini, sehingga konflik yang ada harus terselesaikan. Sehingga konflik yang ada harus dihilangkan. Ya. Kemudian yasihhu sulhu ma'al iqrar. Nah, suluh hukumnya sah disertai dengan iqrar. Iqrar itu artinya pengakuan, Mbak. Ya, ai iqrar mudda alaihi bil mudda bihi. Ya, di atasnya masih Mas. Jadi iqrar ya ini pengakuan orang yang dituduh. Mudda itu orang yang dituduh atau didakwa, Pak ya. Ya, alaihi atas dirinya, bil mudda alaihi ya, dituduh atas perkara yang dituduhkan pada harta ya. Jadi pengakuan orang yang dituduh atas perkara yang dituduhkan. Jadi mudda alaihi itu adalah perkara yang dituduhkan. Jadi prosesnya begini, Bapak. Jadi pengakuan ya ini pengakuan orang yang dituduh atas perkara yang dituduhkan. Jadi kalau misalkan kita menuduh orang, jadi kalau misalkan kita menuduh orang dan orang yang kita tuduh itu mengaku, Pak, iya benar, tuduhan kamu benar, ya, tuduhan masalah ini benar. Dan ini bisa terjadi di mana-mana kan, Pak? Bisa terjadi di hutang piutang, bisa terjadi di pegadaian, bisa terjadi di kerjasama, bisa terjadi di warisan, bisa terjadi di pernikahan, masalah tolak itu, Pak, yang sering terjadi sengketa. Ya, jadi si istri menuduh bahwa suaminya telah mengucapkan kalimat cerai, sedangkan suami mengatakan saya tidak. Nah, berarti kan tidak terjadi suluh ini, Pak. Tapi kalau misalkan si istri mengatakan kamu kok sepertinya tadi malam mengucapkan kalimat cerai ya? Apa iya? Dari mana kalimatnya? Ya, kamu tiba-tiba mengucapkan kalimat, ya, kamu kalau tidak mau ikut saya cerai. Sedangkan malam itu saya ternyata tidak jadi ikut kamu. Nah itu, Pak, berarti kan kalimat cerai itu ternyata terungkap. Nah, kemudian suami mengakui, oh iya berarti benar ya, kalau begitu saya mengucapkan kalimat cerai. Nah, berarti suluh itu akan sah, Pak. Perdamaian ini akan sah atau akad ini akan terjadi ketika ya ini pengakuan tersebut diakui. Pengakuan ya ini pengakuan orang yang dituduh atas perkara yang dituduhkan. Jadi dia mengakui atas perkara yang dituduhkan atas dirinya. Pada harta ini contohnya, Pak ya, pada harta, tapi tidak pada harta juga bisa. Jadi pada harta, selain pada harta, pada muamalah, pada kerjasama, Pak. Kerjasama itu berarti terjadinya kesepakatan dua orang, yang satu mengatakan kamu mengambil uang saya enggak? Kemudian dia bilang, tidak, saya enggak mengambil uang kamu. Terus siapa yang mengambil? Kenapa uangnya kok tidak ada di sini? Nah, itu berarti tidak terjadi suluh, Pak. Tidak terjadi perdamaian. Tapi kalau kamu mengambil uang saya, oh iya, saya mengambil uang kamu. Nah, terus kalau misalkan kamu ambil uang itu kemana? Nah, berarti terjadi ini, Pak. Berarti terjadi proses suluh nantinya. Hal ini sudah jelas, maka disebutkan di sini ai wa huwa dhahir. Wa kadza ma'afdha. Nah, berikutnya adalah wa kadza ma'afdha ilaiha ai al-awwal kaman thabata lahu ala shakhsin qisasun fasalahu alaihi ala malin bil lafdhi sulhi fa innahu yasih au bil lafdhil bai' fala. Begitu juga pada sesuatu yang mendatangkan pada harta, Pak. Sesuatu yang akan mendatangkan pada harta. Seperti halnya ini, Pak. Orang yang telah memiliki hak qisas atas seseorang, kemudian mereka berdamai dengan ganti rugi berupa harta. Jadi contohnya begini, Pak. Ada orang yang tidak sengaja atau ada orang yang sengaja saja. Kalau tidak sengaja hukumnya agak sulit, Pak ya. Sengaja melakukan pemukulan. Ya, sengaja melakukan pemukulan sampai menyebabkan telinganya lepas atau matanya pecah atau giginya rompol gitu, Pak ya. Jadi kan di sini ada hak qisas, Pak. Hak qisas itu artinya ada hak balas. Nggih, Pak ya. Jadi kalau misalkan ada yang mukul, giginya lepas, berarti kan harus dibalas dengan gigi gitu, Pak. Satu gigi dibalas dengan satu gigi.
Satu mata dibalas dengan satu mata atau diganti. Nah ini Pak. Jadi ada hak kisos atas seseorang, kemudian mereka berdamai Pak. Antara yang mukul dengan yang dipukul, mereka berdamai dengan ganti rugi berupa harta. Jadi tidak jadi gigi dibalas gigi atau mata dibalas mata, tapi diganti rugi berupa harta dengan menggunakan bahasa sulh. Ya sudah, kalau begitu harga gigimu berapa? Gitu Pak. Jadi bisa. Jadi hukum syar'i bisa, boleh. Ada yang mukul nggak sengaja, giginya rompol. Waduh, kalau ganti gigi kan berarti gigi yang mukul juga harus dirombolin Pak ini. Harus dicabut juga. Ya sudah, berarti dikimahkan, dihargakan gitu Pak ya. Dikasih harga. Ini berarti berapa nih harga giginya? Maka disebut dengan bahasa sulh. Maka sesungguhnya sulh tersebut hukumnya sah. Maka perdamaian itu hukumnya sah. Atau menggunakan bahasa jual beli, maka hukumnya tidak sah. Tapi kalau dengan jual beli nggak sah Pak, padahal sama-sama ganti rugi. Contoh begini, ya sudah, kalau begitu gigi kamu saya beli dengan uang, gitu Pak. Jadi mereka pengen berdamai, tapi si orang yang memukul tadi bilang, ya sudah kita damai saja, kalau begitu gigi kamu saya beli. Satunya berapa? 500.000. Ya sudah, kalau dua saya beli 1 juta. Itu nggak boleh Pak. Tapi kalau untuk ganti rugi, tidak mengatasnamakan jual beli, ya sudah kita berdamai, maka gigi kamu atas perdamaian ini bukan atas nama jual beli, saya ganti dengan 1 juta. Itu sah. Padahal sama-sama ganti rugi, tapi beda akad, maka tidak sah. Gitu Pak ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian turun ke bawahnya Mas. Slide-nya. Nah, kemudian macam-macam sulh. Apa saja perdamaian yang ada di dalam Islam? Wa huwa sulhu nau'an ibra'un wa mu'awadah. Jadi sulhu itu ada dua Pak. Rekonsiliasi itu ada dua, nanti ada tambahan yang ketiga. Yang pertama ibra', ay sulhuhu iktisaruhu min haqqihi aidainihi ala ba'dihi. Maksudnya ibra' itu adalah apa? Hanya mengambil sebagian dari hutang yang berhak ia terima. Jadi ini contohnya kasus adalah orang yang berhutang, ya, utang yang dicontohkan di sini adalah 1.000 Pak ya. Kemudian 500 sisanya itu diibra'kan. Jadi diibra'kan itu diserahkan kepada orang yang berhutang. Tidak diambil Pak, dia tidak mengambil yang 500. Ya, maka disebut dengan apa? Mengambil sebagian dari hutang yang hendak ia terima. Jadi kalau misalkan ada orang yang berhutang 1.000, kemudian sisanya tidak diambil, yang setengah diserahkan atau dihibahkan, dihadiahkan, disedekahkan begitu. Nah, bagaimana penjelasannya? فَإِذَا صَلَاهُ مِنَ الْأَلْفِ الَّذِي لَهُ فِي ذِمَّةِ شَخْصٍ عَلَى 500 مِنْهَا فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُ أَعْطِنِي 500 وَأَبْرَأْتُكَ مِنْ 500. Sehingga ketika ia melakukan akad suluh dari uang 1.000, nah akad perdamaian Pak ini, akad perdamaian dari uang 1.000 utang piutang yang menjadi tanggungan seseorang dengan hanya mengambil 500-nya saja. Jadi dari 1.000 hanya diambil 500 saja. Maka seakan-akan ia berkata kepada orang tersebut, berikan 500 kepadaku dan aku bebaskan 500-nya lagi untukmu. Nah itu berarti juga damai Pak, selesai. Apakah ini ketika terjadi seperti ini kemudian yang 500 yang diikhlaskan tadi itu bisa bermacam-macam niat Pak? Iya. Bisa sedekah, bisa hadiah, ya, bisa sedekah, bisa hadiah, bisa apa lagi Pak? Ya, sedekah, hadiah, sudah itu ya. Bisa sedekah, bisa hadiah Pak ya. Ya, bisa sedekah, bisa hadiah, bisa, atau ini ibro. Ibro itu menyerahkan, menserah terimakan. Tapi paling tidak ada dua itu, menserah terimakan dengan nama dia menghadiahkan. Tapi biasanya Pak, hadiah itu terjadi antar siapa saja, baik dari orang kaya kepada orang miskin kepada orang kaya, atau setara dengan mereka, itu namanya hadiah. Tapi kalau sedekah itu rata-rata dari orang kaya ke orang yang di bawahnya, orang miskin atau orang fakir, namanya sedekah. Kalau orang fakir, orang miskin menuju orang kaya tidak bisa disebut sedekah, disebut hadiah. Nah ini bisa Pak, jadi bisa hadiah, bisa sedekah. Kalau wasiat tidak mungkin, kalau
waris juga tidak mungkin. Berarti yang paling memungkinkan itu. Kalau wakaf juga tidak mungkin. Atau bisa hibah, Pak. Hibah juga bisa, pemberian. Nah, gitu. Jadi itu yang pertama, Pak. Namanya ibrok. Baik, lanjut Mas. Berikutnya. Nah, berikutnya yajuzu bi makna la yasihu ta'liqna. Di dalam ibrok sebelumnya, jadi ibrok itu tidak boleh ada ta'liqnya, Pak. Ta'liq itu disebutkan idza jaa ra'su syahri faqad salahtuka. Jadi contohnya begini, Pak, dia ngasih syarat. Jika datang awal bulan, aku akan berdamai. Jika datang awal tahun, aku akan berdamai. Maka itu nggak boleh, Pak, ditaklik seperti itu. Jadi kalau udah damai ya sudah, tidak perlu kita ngasih apa, Pak, keterangan. Nanti kita damai aja deh, tapi syaratnya harus awal bulan. Nanti kita damai aja deh, syaratnya kalau sudah akhir tahun nggak boleh, Pak, itu. Jadi kalau memang mau damai, damai. Kalau memang belum mau damai, ya sudah. Belum mau damai gimana, Pak? Kan gitu. Harus persiapan dulu untuk berdamai. Nah, berikutnya adalah sulhu muawadhah. Ai as-sulhu uduluhu an haqqihi ila ghairihi ka'an idda'a alaihi daran aw siqsan minha wa aqarra lahu bidzalika fa salahahu minha ala muayyanin ka thawbin fa innahu yasih wa yajri alaihi ay ala hadha sulhu hukmul bay' fa ka'annahu fi mithal madhkur ba'ahu dara bi thawbin wa hina idzin fayathbut fil masalih alaihi ahkamul bay' qarrad bil aib wa man itasarrufi qabla al qabdi. Nah, berikutnya yang ketiga adalah sulhu muawadhah. Yang kedua, Pak, ya. Sulhu muawadhah adalah sulhu yang berpindah dari haknya kepada orang lain. Berpindah dari haknya, hak dirinya maksudnya, kepada orang lain. Seperti halnya ia menuntut sebuah rumah atau bagian dari rumah pada seseorang. Jadi contohnya saya punya bagian rumah, Pak, pada seseorang. Misalkan ini adik saya gitulah, Pak, ya. Kemudian saya menuntut sebagian dari rumah ini, Pak, ya. Menuntut sebagian dari rumah ini, ya, sebuah rumah atau bagian dari rumah. Jadi boleh menuntut rumah ini, bahwa rumah ini wahai adikku ini punya saya, atau sebagian. Kemarin jatah warisannya bahwa yang setengah ini punya saya. Kenapa seperti itu? Karena warisan anak itu, Pak, sama laki-laki itu, Pak. Jadi laki-laki itu lidzakari mithlu hadzal unthayain. Jadi kalau misalkan adiknya, kakaknya dapat satu, adiknya juga dapat satu. Adiknya dapat satu, kakaknya juga dapat satu, kan begitu. Nah, terus kalau misalkan harta warisnya hanya rumah, berarti rumah ini harus dibagi menjadi dua. Menuntut sebuah rumah atau dari rumah pada seseorang atau bagian dari rumah pada seseorang dan orang tersebut mengakuinya, Pak. Jadi adik saya harus mengakui. Kenapa? Karena kalau adik saya nggak mengakui, nggak bisa, Pak. Artinya, oh nggak bisa. Ini kan rumah punya saya. Ini rumah kan hak saya, berarti nggak bisa suluh ini, Pak. Nggak bisa rekonsiliasi, nggak bisa damai. Tapi kalau adik saya bilang, oh iya deh, ya sudah deh, berarti kamu ngambil setengahnya lah. Terjadilah ini, Pak. Dan orang tersebut atau adik saya mengakuinya, kemudian mereka berdamai dengan meminta barang tertentu. Jadi ya, saya dengan adik saya berdamai, tapi syaratnya adik saya itu meminta barang tertentu. Jadi atau saya atau adik saya boleh, Pak, tapi yang lebih tepat saya. Ya sudahlah, masa rumah ini setengah saya jual, masa rumah ini setengah saya sewakan, nggak mungkin lah. Ya sudah, kalau begitu ini rumah tetap kamu pakai, tapi dengan syarat kamu harus mengganti, berdamai dengan meminta barang tertentu. Maka jatah saya ini berikan barang tertentu. Seperti baju ini contohnya di dalam kitab ini pakai baju, Pak. Ya sudah, ganti yang setengah bagian dari rumah jatah saya ini ganti dengan baju, sebagai ganti dari tuntutan yang pertama, tuntutan saya maksudnya. Maka sungguhnya hal tersebut hukumnya sah. Apakah ini boleh diganti dengan uang, Pak? Boleh. Diganti dengan tanah? Boleh. Diganti dengan sepeda motor, dengan mobil, dengan emas, dengan perak, dengan rumah yang lain, dengan tempat yang lain, dengan barang berharga yang lain? Boleh, Pak. Boleh saja. Jadi atau bahkan diganti dengan manfaat juga boleh, Pak. Nah, ini dia. Diganti dengan manfaat. Manfaat itu artinya contoh begini. Ya sudahlah, ini rumah buat saya ya. Besok pekan depan kamu saya umrohkan. Itu kan berarti manfaat, Pak. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya nggak dapat duit, tapi udah kamu siap-siap aja. Besok minggu depan saya umrohkan. Itu namanya manfaat.
Nah itu boleh Pak. Nah jadi bisa saja ini yang setengah diganti dengan contohnya di sini baju sebagai ganti dari tuntutan yang pertama, maka sesungguhnya hal tersebut hukumnya sah, maka dalam contoh tersebut seakan-akan ia menjual rumahnya pada orang yang dituntut dibeli dengan baju. Nah, jadi seakan-akan saya menjual rumah dengan adik saya dan dibeli oleh adik saya dengan baju. Dan ketika demikian maka hukum-hukumnya menjadi hukum jual beli Pak. Jadi hukum jual beli itu apa yang terjadi? Berarti barang tersebut boleh saja dikembalikan kalau ada cacatnya. Apanya maksudnya Pak? Bajunya. Jadi kan adik saya kan belinya pakai baju nih, ya otomatis kan ngasih saya ke saya baju. Jadi kalau di dalam baju itu contoh misalkan setengah rumah, ya kalau baju berarti banyak sekali kan bajunya misalkan gitu ya. Nah ternyata bajunya itu banyak yang rusak Pak, ya sudah berarti harus saya kembalikan. Di sana berarti terjadi hukum khiyar. Khiyar sudah kita pelajari ada 3 Pak ya, ada khiyar majelis, ada khiyarus syarat, ada khiyarul aib. Berarti itu terjadi hukum itu. Berarti kalau bajunya ada cacatnya boleh saya kembalikan. Kalau bajunya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan boleh saya kembalikan gitu Pak. Maka ini hukumnya juga diperbolehkan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, ternyata manfaat itu harta Pak. Jadi manfaat itu jumhur ulama mengatakan adalah harta. Contohnya apa Pak manfaat? Manfaat itu skill. Jadi kalau kita punya skill bisa motong rambut itu harta. Kita punya skill bisa gambar, yang gambar kita bisa kita jual itu harta Pak. Kita punya skill bisa ngajari Al-Quran itu juga harta. Jadi ternyata yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Abdurrahman bin Auf, dullani ala suq, ketika beliau mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah dullani ala suq, tunjukkan kepadaku pasar. Ya, ternyata Abdurrahman bin Auf itu nggak punya Pak namanya harta yang dibawa ke sana kemarin, bawa dinar, bawa dirham, enggak. Beliau punya skill Pak, dimanapun dia berada bisa bersaham Pak. Caranya gimana? Masya Allah. Jadi beliau sebelum mendirikan toko itu yang pertama dilakukan apa Pak? Menjadi kafalah bil ujroh, jadi agen Pak. Jadi contohnya ini pedagang, ya sudah boleh nggak saya jualkan barang kamu, gitu Pak caranya. Oh boleh saja silakan. Nah beliau ini termasuk orang yang pinter closing namanya Pak. Strategi marketingnya jalan Pak ini. Strategi marketing, ilmu marketingnya, closingnya kepada para pelanggan jalan. Sehingga beliau nggak pakai modal, hanya menuju kepada si toko baju misalkan Pak, diambil bajunya, diambil barangnya, dia pergi kemana-mana, ditawarkan. Kemudian laku, dia kan dapat bonus nih Pak, dapat untung nih Pak. Maka begitu banyak untungnya, dia buka toko sendiri, dia buka atau dia bersaham kepada toko-toko yang lain. Ya sudah, saya ikut bersaham boleh nggak? Atau kalau tidak saya berdirikan sendiri. Akhirnya berdiri bisnis Abdurrahman bin Auf yang sampai hari ini ternyata ada hotel. Hotelnya yang masih berdiri sampai sekarang dan masih jalan tuh Pak. Masya Allah ya, kecerdasan seseorang, skill seseorang. Nah baik, berikutnya Mas, next. Nah, ini adalah yang ketiga, sulhu hatithah. Yang dimaksud sulhu hatithah adalah walau sa'alahu ala ba'dil aini mudda'ah fahibatun minhu li ba'diha al-matruku minha fayathbutu fi hadhihi al-hibatu ahkamuha allati tudhkaru fi babiha fayusamma hadha sulhu hatithah wa la yasuh bil lafdil bai' li ba'dil matruk ka'an yabi'ahu al-ain al-mudda'a bi ba'diha. Nah, sulh hatithah ini seandainya ia melakukan akad suluh dengan mengambil sebagian barang yang dia tuntut, maka disebut dengan hibah yang ia lakukan pada sebagian hartanya. Nah, jadi ini hampir sama dengan ibro aslinya Pak. Ini hampir sama dengan ibro, cuman bedanya kalau ibro ada tuntutan. Ibro itu ada tuntutan. Nih, kamu utangan kepada saya, udah gimana nih? Bisa nggak melunasinya? Saya kayaknya berat, belum bisa melunasi. Ya sudah, saya ikhlaskan 500 gitu loh Pak. Jadi kalau ibro itu ada tuntutan yang kemudian dilepaskan setengahnya. Boleh nggak Pak ibro itu dilepaskan 70%? Boleh. Bahkan ibro itu diserahkan 100% juga boleh. Jadi misalkan hutangnya nggak bisa dibayar, akhirnya Pak ya sudahlah, saya ikhlaskan, saya hadiahkan, saya sedekahkan, saya hibahkan kepada kamu, itu juga boleh Pak. Lah bedanya dengan hatithah, kalau hatithah itu tidak ada tuntutan, langsung dari awal seseorang tidak mengambil sebagian hartanya. Ya, tidak mengambil sebagian. Sehingga di dalam hibah ini
maka menjadi hibah kan Pak. Jadi kalau misalkan ada 1.000 yang diambil hanya 500, sehingga dalam hal ini berlaku hukum-hukum hibah yang dijelaskan dalam babnya. Nanti ada bab hibah namanya. Suluh ini disebut dengan suluh al-hatithah, yaitu mengambil sebagian dari jatah yang harusnya diambil. Tidak sah dengan menggunakan ungkapan menjual sebagian hak. Jadi contohnya menjual sebagian hak itu, ya sudah saya mengambil sebagian, yang sebagian saya jual kepada kamu. Enggak sah Pak. Tidak sah dengan menggunakan ungkapan menjual pada sebagian hak yang tidak ia ambil, karena seakan-akan ia menjual barang yang ia tuntut dengan sebagian barang tersebut. Jadi bedanya al-hatithah dengan ibrah. Kalau ibrah ada tuntutan, kalau hatithah dari awal dia sudah menyerahkan sebagian. Artinya saya ingin mengambil sebagian saja tanpa harus ada tuntutan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, 3 poin penting yang ada di dalam hukum syar'i. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat rekonsiliasi yang terjadi pada masyarakat kita, pada mujtamaat kita, pada negara kita, pada negara di dunia, di mana Pak di antara 3 ini? Gitu Pak ya. Yang pertama terjadi ibrah atau muawadhah, ya, terjadi pergantian, atau yang ketiga terjadi hatithah. Kira-kira mana Pak? 3-tiganya terjadi Pak. Masya Allah, 3-tiganya terjadi. Jadi apa namanya, pertukaran sandera misalkan, kemudian pertukaran apa namanya senjata, pertukaran pelajar, pertukaran utusan, itu juga terjadi. Jadi bisa 3 suluh ini terjadi dalam satu peristiwa. Terus kalau misalkan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana Pak gitu? Contoh misalkan ada orang yang sebelumnya punya janji, contoh nih Pak, kita akan berkumpul di masjid ini jam 8 malam. Ini yang sering terjadi kan Pak. Kemudian ternyata dia jam 8 malam belum datang. Ditelepon berulang-ulang, kemana antum? Jam 8 belum datang. Ini kita sudah nunggu setengah jam, sudah nunggu 40 menit. Ya, ternyata orang yang diajak janjian lupa dia Pak. Ya Allah, saya lupa kalau malam ini ada janji jam 8 di Masjid Barian. Terus gimana solusinya? Ya sudah, kalau begitu saya berangkat. Nah, ini namanya suluh apa ini Pak? Ini namanya perjanjian apa ini Bapak Ibu? Jadi jam 8 perjanjian di masjid ini, ya, kemudian sudah ditunggu sampai 40 menit dia belum kunjung datang. Sampai akhirnya begitu datang ke sini, dia bilang, mohon maaf saya tadi lupa sama sekali. Nah, ini namanya perjanjian yang mana ini Pak? Perjanjian yang di depan, ya sudah, ya saya ambil setengahnya, atau yang kedua diganti, atau yang ketiga tidak mengambil sebagian yang lain. Yang mana ini Pak? Yang mana Pak? Yang ketiga. Yang ketiga berarti apa Pak? Mengikhlaskan. Betul Pak. Jadi sulhul hatithah. Jadi kalau misalkan dengan berjanji dengan seseorang gitu ya, kemudian maksudnya mengambil apa? Ya sudah, kalau begitu waktunya saya ikhlaskan setengahnya. Contoh kita hanya punya waktu 1 jam nih Pak. Kemudian teman kita itu hanya mengambil setengah jam. Kenapa? Gara-gara dia terlambat. Ya sudah, otomatis kan kita harus merelakan berapa Pak ini? Setengah jam kan gitu. Gara-gara nunggu teman kita. Nah, jadi setengah itulah yang disebut dengan hatithah. Ya sudah, setengah jam saya ikhlaskan untuk nunggu kamu deh. Ya udah, kita pertemuannya setengah jam aja. Gara-gara kamu terlambat, harusnya kita menunggu 1 jam, menjadi setengah jam. Saya ikhlaskan. Kenapa kok tidak disebut dengan suluh yang pertama Pak, disebut dengan ibrah? Ya nggak bisa, karena tidak ada utang piutang. Karena bukan utang piutang. Jadi wa'ad itu beda dengan utang Pak. Jadi artinya orang yang melisi janji itu tidak harus kemudian, contoh gini Pak, malam ini nggak bisa, sudah berjanji pada, apakah dia harus menempati di hari yang lain? Kalau tidak ada uzur dan dia sudah menyampaikan permohonan maaf, perlu nggak ditempati di hari yang lain Pak? Tidak perlu. Artinya kalau sudah cukup ya sudah selesai kan gitu Pak. Tapi kalau memang harus ada kesepakatan di hari yang lain, berarti kan di situ harus ada kesepakatan baru yang dibuat. Nah, jadi yang sering terjadi yang ketiga ini. Jadi terkadang kita sering merelakan waktu, kadang kita sering merelakan tempat, bahkan Pak gitu ya. Kita sering, contoh misalkan kalau di apa namanya pekarangan kita gimana nih Pak terjadi, ya kan? Masya Allah ya, di tempat kita juga terjadi juga Pak itu. Jadi membangun rumah berdempetan gitu kan Pak, berdempetan banget.
Ya, jadi begitu berdempetan ini kan rawan konsletnya ini Pak, rawan konflik ini Pak. Nah, baru ketika dempet sekali seperti ini, apa yang terjadi Pak? Nah, ternyata atapnya ini tidak bisa sepakat antara kedua rumah. Ini gimana cara mengatapinya? Padahal kalau misalkan genteng itu sama-sama turun, otomatis kira-kira tembok di dalam merembes nggak Pak? Kan pasti gitu loh Pak. Nah ini bagaimana? Akhirnya lah terjadi sengketa. Nah ini bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah ya muawadhah bisa nggak Pak? Ya bisa aja kalau dia mengikhlaskan rumahnya. Ya udahlah, saya nggak mau rumah kayak gini, beli aja rumahku. Bisa muawadhah Pak ini. Apakah yang pertama? Nggak bisa yang pertama. Berarti kemungkinan juga bisa yang ketiga, al-hatithah. Ya sudah, kalau begitu saya beri jatah saya ini, rumah saya ini, ya jatah rumah ini untuk jadi atap, nggak apa-apa. Ayo kita bikin atap jamai. Jadi bisa Pak, ternyata konstruksi itu. Jadi temboknya begini, terus di atas tembok ini dikasih atap Pak, gini. Masya Allah. Saya melihat di video kontraktor itu Pak, ternyata bisa tembok disatukan terus dikasih atap dalam satu rumah itu Pak, dalam dua rumah yang bergandetan begini. Masya Allah. Jadi itu juga bisa hatithah. Atau bisa nggak kalau misalkan tidak hatithah Pak, tapi dengan cara denda? Ya sudah, berarti muawadhah. Ya sudah, kalau begitu saya denda. Gimana nih? Ya udah, tembok kamu saya beli. Dia beli tembok Pak. Ya sudah, biar ini saya atapi, temboknya saya beli, ini punya saya loh berarti ya. Itu juga bisa terjadi. Ya sudah, nggak apa-apa. Ini tembok buat kamu atapi sendiri ya. Diatapi sendiri. Itu juga bisa terjadi. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Monggo, jika ada yang ditanyakan kami persilahkan sebelum kita lanjutkan di materi yang lain. Atau sudah jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kasus begini Pak, itu masuknya mana? Jadi misalnya ada orang mau berhutang kepada kita, kemudian kita ragu terhadap orang itu karena kesulitan mengembalikannya. Dia mau utang katakanlah 1 juta, kemudian kita beralasan memberikan saja. Kalau di 1 juta saya tidak ikhlas dalam menjalankan, tetapi ini saya ada uang 200.000, dan diambil saja. Itu maksudnya di mana? Itu maksudnya kepada hibah atau sedekah atau hadiah Pak, tergantung niatnya panjenengan. Karena belum terjadi proses hutangnya. Iya. Kecuali kalau sudah terjadi proses hutang, 1 juta sudah jenengan berikan, kemudian si orang yang berhutang itu berat untuk mengembalikan, terus setelah itu ya sudahlah, kembalikan 200.000 saja. Gitu. Atau kembalikan 800.000 saja, berarti menjadi ibrah. Okay. Tapi kalau belum terjadi proses hutang, nah berarti menjadi sedekah. Sudahlah, saya punya 200.000, monggo jenengan pakai saja, nggak usah hutang. Itu jadinya sedekah. Yang kedua kita keluar dari itu ya. Di fenomena yang terjadi belakangan ini bahwa teknikal miliar itu akhirnya sudah diketahui oleh semua. Dan kami mau menjelaskan bagaimana berdasarkan hukumnya ketika proses akad nikah dengan mahar cek 3 miliar. Kemudian ikrarnya dibayar tunai. Dibayar undur yang pertama, yang kedua laki-laki ceknya kosong. Kemarin juga ditanyakan nih Pak. Yang pertama adalah hutang Pak, den. Jadi si suami wajib membayarkan 3 miliar kepada istrinya. Wajib membayarkan Pak, itu jadi hutang. Jadi kalau misalkan tidak dibayar, tergantung istrinya. Kalau istrinya mengikhlaskan, berarti sah. Ya artinya tidak mengikhlaskan pun sebenarnya sah, tapi tetap menjadi hutang. Karena sebenarnya dalam pernikahan itu kalau si calon perempuan atau si perempuan bilang, ya zawijni bila mahrin, itu boleh Pak. Nikahkan aku tanpa mahar, itu aslinya boleh. Tapi atas persetujuan si istri. Nah, dalam konteks itu yang jelas
publik sudah di apa namanya Pak ini? Dimainin tuh namanya apa? Di prank. Publik di prank dengan teks 3 miliar ya. Masya Allah. Tapi dalam konteks yang lain itu sebenarnya urusan pribadi aslinya Pak, yang terjadi antara suami dan istri. Artinya kalau istrinya ternyata bahagia dengan suaminya, udahlah, nggak usah dibayarkan, toh kita sudah bahagia, ya sudah. Kita sebagai orang yang tidak punya urusan tidak perlu mengungkap aslinya Pak. Cuman ya kita tertipu saja secara sosial. Nggih. Kalimat ya sebenarnya cek itu tunai Pak, benar itu. Kalau ceknya nyata berarti tunai. Tunai itu kan bisa cash, bisa transfer. Boleh. Jadi misalkan dibayar tunai terus dimasukkan rekening, itu udah boleh Pak, sama juga. Ya misalkan saya membayar uang, membayar pembelian Pak ya, dengan 1,5 juta. Kemudian saya transfer ke rekening panjenengan, saya beli HP ke panjenengan 1.500.000 rupiah dengan tunai, transfer sampai jenengan cek, oh sudah masuk, itu juga tunai. Nih. Jadi pakai transfer boleh, membawa uang cash juga boleh. Oh kalau sudah tahu ceknya kosong nggak boleh Pak, berarti itu penipuan, itu jelas. Karena cek itu yang kosongan Pak, itu tidak ada kimahnya ini Pak, nggak ada kimah, jadi artinya nggak bernilai. Sedangkan mahar itu kan harus bernilai, itu Pak yang jadi masalah. Iya, berarti dia menipu Pak. Oh pernikahannya sah, tapi dia menipu, dia berdosa. Pernikahannya tetap sah Pak. Makanya dia berhutang dengan istri. Yang jadi masalah istrinya kok masih tetap damai gitu Pak, itu jadi masalah sebenarnya. Nggih. Ya. Nggih, makasih. Cukup Bapak Ibu? Nggih. Kita akhiri majelis kita dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.